Kalian bisa bayangin nggak, bininya Spider-Man collab sama Pablo Escobar buat main sebuah film yang dibuat sama studio yang pernah bikin film Tas. Kebayang nggak lu filmnya bakal kayak gimana? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, review yang gue buat itu selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton film yang satu ini nih, ya nggak apa-apa, nonton review dari gue dulu. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Civil War. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps, biar kalian join sama 1000-an Ngelantur Corps yang udah ada di grup kita. Bareng gua dan yang lain-lain kita bahas perfilman, TV series, dan kita bisa diskusi bareng. Linknya udah gua taruh di description box ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan film yang satu ini yang bikin gua gak habis fikri, bos ya, setelah nonton film ini. Bisa-bisanya film Amerika ngebuat film kayak beginian di tengah kondisi politik yang lagi memanas di Amerika Serikat. Kita tahu sendiri, Amerika Serikat kan sekarang lagi mau pemilu ya. Kondisi politik tuh lagi memanas banget. Dan bisa-bisanya lu bikin film mengenai Civil War kedua kalinya dari Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat terpecah jadi 4 faksi. Ada dari faksinya pemerintah, ada juga faksinya Western Forces yang berisikan California dan Texas yang teaming up buat ngelawan pemerintah, lu bayangin. Ya, ini film bisa gue bilang distopia ya. Dunia yang dibuat-buat tapi mendekati realita. Bisa jadi dengan keadaan yang seperti ini, masa depan kita bakal terjadi seperti di film yang satu ini. Kekacauan terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Dan anehnya bahkan sampai akhir film pun kita nggak dikasih tahu alasan sebenarnya, latar belakang cerita dari terjadinya Civil War kedua dari Amerika Serikat ini. Gak ada penjelasan ceritanya sama sekali, cuman ada satu indikasi di mana latar waktu peristiwa di film ini menandakan ketika presiden sedang mengalami masa periode ketiga. Dan kita tahu sendiri, Amerika Serikat itu sama kayak Indonesia, di mana dibatasin tuh, presiden itu cuma boleh 2 periode. Artinya ketika kita udah tahu latar waktu di film ini adalah presidennya udah di periode ketiga, kemungkinan besar ya ini semua gara-gara presidennya udah jadi diktator, kekuasaannya nggak ada yang ngebatesin gitu. Makanya dia udah sampai periode ketiga, dan kemungkinan kekacauan yang terjadi di Amerika Civil War kedua ini bisa terjadi gara-gara itu semua. Nah, ada satu hal penting yang lu semua harus catat nih, perkataan gua yang satu ini. Kalau emang lu belum nonton filmnya, lu harus catat perkataan gua, dan ini bisa menjadi titik yang membuat kalian memutuskan akan menonton film ini atau enggak. Karena gua yakin mayoritas masyarakat Indonesia, netizen Indonesia nggak bakal suka sama film yang satu ini. Gue berani jamin, mungkin kalau misalnya kita lihat Tix ID atau apa, gue belum lihat ya untuk sekarang ya, tapi gue yakin ratingnya tuh nggak bakal tinggi-tinggi amat. Pasti ya antara mediocre atau jangan-jangan filmnya dibilang jelek gitu sama kebanyakan masyarakat Indonesia. Karena jujur aja emang filmnya itu nggak jelas gitu, ceritanya nggak dikasih tahu, bahkan endingnya tuh bener-bener ambigu. Dari yang lagi klimaks nih, terus dipotong, udah selesai gitu aja tanpa penjelasan apa-apa, kayak nggak ada konklusinya. Penonton yang nonton itu kayak nggak dipegangin gitu, nggak disuapin, bener-bener ya kita sebagai penonton dibawa ke masa dunia distopia tersebut di mana kekacauan sedang terjadi, dan kita harus berinterpretasi sendiri gitu. Ya, apa yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi mengenai karakter si A, karakter si B, karakter si C. Gak ada penjelasannya, gak ada latar belakangnya, gak ada konklusinya. Gue yakin banget ya, orang Indonesia kalau nonton film Civil War ini udah pasti, hah? Ini film apaan? Gak jelas endingnya. Mending aku nonton Badara Wuhi. Tahu sendiri kan netizen kita seperti apa. Ya, cuma buat gue pribadi, ekspektasi gue ketika menonton film ini sebelum gue masuk ke bioskop ya, ini adalah film perang. Karena gue inget gue lagi live waktu itu ada yang kirimin trailer lewat media share ya, yaitu trailernya Civil War, dan gue gak pernah lihat trailernya. Dan yang gue perhatiin waktu itu, ekspektasi gue ini film action gitu. Dan gue kaget ketika melihat ini film distributornya itu A24. Berarti ini filmnya A24 yang kita tahu sendiri track record film-filmnya seaneh apa, sedisturbing apa, seni apa gitu. Lu mau dari Everything Everywhere All at Once, itu film yang mungkin lebih mainstream, tapi itu udah aneh juga gitu. Atau misalnya film Lady Bird,
Atau film-filmnya misalnya Ari Aster gitu kan, Midsommar, Hereditary lah. Ya pokoknya film yang super duper aneh yang mungkin buat kebanyakan netizen kita yang sukanya film yang jelas-jelas aja, ceritanya begini, konklusinya begini, yang nggak bakal suka nih film-film A24 kayak gini. Makanya gue pikir, loh kok bisa-bisanya film A24 bikin film action perang-perangan kayak gini? Karena gue ekspektasi, wah ini kayak bakal perang-perangan. Ternyata pas gue nonton awal-awal, dari awal-awal film, saya sudah bisa merasakan seberapa A24 film yang satu ini. Mulai dari satu scene yang tiba-tiba terjadi bom bar gitu kan, yang biasanya kalau film-film action lain ya paling mau dibikin dramatis, dibikin nying gitu kan, karena kuping berdenging abis suara ledakan yang besar itu kan. Nah di sini nggak, abis bom, sunyi senyap, nggak ada musik sama sekali, bener-bener silence tanpa suara. Bahkan saking gak ada suaranya, gue agak kesel ya dengerin orang di belakang ngunyah popcorn lah, ngorek-ngorek popcorn lah, ada yang ketawa lah, ada yang apa, itu kedengeran karena bener-bener gak ada suaranya satu bioskop gitu. Dan itu berlangsung gak cuma beberapa detik, tapi hampir 2 menit bos. Ya seingat gue ya, kayak hampir 2 menit gak ada suaranya itu. Scene-nya tetap berlanjut, tapi suaranya tetap hilang. Dan itulah yang membuat gue bisa mengidentifikasi, oh ini emang film A24 nih, gak salah tonton berarti gue gitu. Karena memang A24 kan selalu terkenal dengan estetikanya, dengan filmnya yang bisa dibilang kayak seni banget, yang aneh, nyeleneh. Kayak lu bayangin, ada scene foto-foto gitu, cepret, dari suara cekrek, tiba-tiba jadi beat lagu tuh, cekrek, jedeng, tiba-tiba beat. Itu kan unik gitu, aneh. Ya singkatnya film ini tuh mengisahkan seorang jurnalis fotografer profesional yang udah legend lah ibaratnya, namanya tuh Lee, diperankan sama the one and only Kirsten Dunst, yang udah lama banget gue nggak pernah lihat dia main film gitu ya. Di sini dia ditemani sama beberapa kolega jurnalisnya. Ada satu orang yang namanya Joel, diperankan sama Wagner Moura. Ada juga Sammy, seorang jurnalis senior, diperankan sama Stephen McKinley. Plus ada satu anak muda di sini yang maksa buat ikut para jurnalis ini pergi ke Washington DC, di mana kekacauan pusat sentralnya di situ. Karena presidennya di situ dan semua orang pengen bunuh presidennya. Presiden udah bisa dibilang kayak antagonisnya film ini, meskipun kita nggak bisa identifikasi mana yang jahat, mana yang baik. Faksi yang baik yang mana, faksi yang jahat yang mana. Bener-bener total netral karena kita lihatnya dari perspektif para jurnalis ini. Yang kalian semua tahu kalau misalnya jurnalis itu kan selalu posisinya netral gitu. Nggak ada mihak baik mana yang jahat, nggak bisa. Nah anak muda yang maksa ikut itu namanya si Jesse, diperankan sama Cailee Spaeny. Nah seperti yang udah gue bilang tadi, setiap karakter ini berbeda dengan film-film kebanyakan pada umumnya gitu ya, yang dimana karakter itu selalu dikasih background karakter gitu ya, pendalaman karakter seperti apa, dan itu selalu menjadi indikator film yang bagus. Gue udah berkali-kali bilang kan, ini film keren banget karena perjalanan karakter dari sini ke sini, ini jelas gitu, penceritaan gimana masa lalu seperti apa, membentuk personanya jadi seperti apa. Itu kan selalu menjadi kelebihan gitu kan dalam film yang gue selalu review. Tapi ini film beda. Formulanya bener-bener aneh karena setiap karakternya nggak dikasih pendalaman karakter. Kita nggak tahu backgroundnya kayak gimana. Kayak si Lee tadi, katanya pokoknya dia legend dan kita nggak tahu kenapa dia bisa jadi fotografer, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi uniknya dari mimik wajah, dari acting, dari penggunaan kamera angle, dari kamera movement, dari setiap musik yang dipakai di sini, itu semua kayak bercerita. Bener-bener setiap frame, every frame is a painting. Bener-bener kayak lukisan, dan itu menceritakan sebenarnya terjadi apa dalam film ini. Kayak misalnya Jesse ya, itu kan kita nggak tahu ini anak siapa, orang tuanya siapa, kerjaannya apa. Pokoknya dia pengen jadi fotografer aja deh. Pokoknya idolanya dia ya si itulah pokoknya gitu. Dan dia tiba-tiba mau ikut terus dibolehin gitu kan. Mereka melakukan road trip, perjalanan mengerikan ke dalam Washington DC yang lagi kacau, lagi perang, titik perangnya di situ. Dan dalam perjalanan road trip mereka berempat itu banyak mengalami kejadian yang kacau. Tapi uniknya gue bisa memahami Jesse yang dari awalnya penakut, dia kayak orang yang lemah gitu, mentalnya nggak kuat, nangis ngeliat orang yang disturbing, udah digantung, udah banyak luka, udah bonyok. Tapi di akhir nanti lu bisa lihat dengan satu scene itu doang gitu ya, dari satu frame, satu shot, dari angle seperti apa, lu perhatiin deh. Gue nggak mau spoilerin di sini, tapi lu perhatiin dengan adegan yang mungkin buat kalian kok begini, terus kenapa tiba-tiba bisa selesai gitu kan. Tapi lu perhatiin shotnya. Ketika lu memperhatikan secara detail, lu bisa memahami progres karakter dari si Jesse ini. Awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Sedangkan untuk Lee, awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Kita udah tahu tanpa adanya penceritaan, hanya lewat apa?
penyutradaraan. Gila banget. Nah, sekarang gue pengen masuk ke bagian yang paling menarik dari film ini, yaitu adalah mengenai vibes yang sangat luar biasa mencekam. Makanya gue berani bilang film yang satu ini, kalau lu compare sama film horor manapun gitu ya, ini bisa jadi lebih serem dari film horor yang pernah lu tonton gitu. Gue mau nonton film setan apapun itu, kalau gue compare sama film yang ini film jauh lebih mencekam, jauh lebih menyeramkan buat gue. Pertama, gue pernah bilang kan, kalau misalnya gue itu gak gampang kena jump scare orangnya gitu, gak gampang kagetan. Tapi gilanya, gue nonton film ini 3 kali bos kena jump scare bos. Jump scare-nya juga sampai gue lompat begini 3 kali bos. Jadi ya, ini gue peringatin aja dari sekarang, kalau lu belum nonton, lu belum pesen tiket, ya lu siapinnya jantung sehat dulu ya. Kalau jantung lu kagak sehat, mending kagak usah nonton film Civil War bos. Jump scare-nya jauh lebih jump scare daripada film-film kayak Shikasa Kubur atau apapun itulah. Ini semua didukung karena memang scoring dan sound effect-nya anjing banget. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Gue bisa kasih 11 atau 1111 jempol gue untuk mengidentifikasi kalau misalnya scoring dan sound effect di film ini luar biasa, imersif banget. Makanya lu wajib nonton di bioskop. Lu sayang banget kalau misalnya lu nunggu film ini di Netflix atau di mana platform streaming. Jangan. Nonton sekarang, keburu hilang nanti ya. Keburu kegusur sama 2 horor viral yang kemarin udah bahas ya. Daripada keburu hilang, mending nonton sekarang juga. Karena musik di bioskop itu bener-bener imersif. Lu seakan-akan dibawa sebagai orang di perspektif ketiga ya. Lu kayak masuk ke dalam dunia distopia ini, dimana kekacauan terjadi, peperangan terjadi, dan tembak-tembakan itu bener-bener di depan lu secara langsung. Kencengnya suara tembakan itu bener-bener merasuki jiwa gua men. Luar biasa realistis. Dan enaknya ya, film ini tuh nggak perang gitu di atas terus grafiknya gitu ya, bikin capek kan kalau misalnya kita nonton perang terus intens gitu, capek pasti. Justru ini banyakan pacing lambat, banyakan dialog yang intens gitu, pembangunan emosi setiap karakternya, building apa seperti apa itu di awal-awal tuh memang banyak dialog, tapi dialognya bener-bener gak bikin gua ngantuk karena angle-nya bagus, actingnya bagus, pacingnya enak, fase penceritaannya enak gitu, ya kan, jadi pelan gitu, kayak naik roller coaster. Dan ketika perang bener-bener kenceng sekenceng-kencengnya, jadi pas perang klimaks, pas lagi dialog soft gitu, enak. Dan yang paling gue inget pas gue nonton film ini adalah satu momen dimana gue nggak pernah sama sekali merasakan momen ini sepanjang hidup gue nonton film apapun itu, dari gue masih bocil sampai sekarang nggak pernah gue merasakan perasaan ini, dimana gue merasakan ketakutan, terus tiba-tiba gue merasakan kocak ngakak, gue bener-bener ketawa, dan satu bioskop bener-bener banyak yang ketawa gara-gara scene itu, ada komedinya. Tapi dalam sekejap kayak tiba-tiba jadi takut lagi. Itu bener-bener sekejap, jadi takut nih, mencekam di keadaannya, suspense gitu ya. Terus tiba-tiba ngakak gitu kan, wah kocak gitu. Ada adegan orang Cina apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba takut lagi gue, kayak anjing, langsung bener-bener ciut lagi perasaan gue. Itu seumur-umur baru pertama kali gue ngerasain perasaan kayak begitu bos. Karena biasanya ya, itu selalu gue permasalahin dari film-film yang fasenya tuh berantakan gitu. Misalnya lagi mencekam, tapi lu kasih komedi, dan itu mengganggu fasenya gitu, mengganggu mood. Jadi harusnya mencekam, hilang deh fase mencekamnya. Dari melo misalnya lagi sedih, hilang deh fase sedihnya gitu, karena ada adegan komedinya. Tapi uniknya formula itu dibantah di film yang satu ini, dimana bener-bener cuman dalam waktu sekejap, nggak nyampe 2 menit atau 3 menit, dari serem, ketawa, serem lagi. Karena apa? Lagi-lagi scoringnya, sound effectnya itu bener-bener bisa ngerubah emosi yang ada di hati lu gitu. Dan seperti film A24 lainnya, banyak banget momen-momen yang bisa bikin kalian disturbing. Bahkan dari momen yang happy sekalipun gitu, happy dalam tanda kutip, maksudnya kayak lagi bahagia, lagi ketawa-ketawa, momen kayak lagi ceria aja. Tapi di momen ceria itu, lu tetap bakal ngerasa was-was gitu, kayak ada something wrong aja, kayak ini kok ada nggak beres. Ya bener-bener kayak nonton film horor. Lu kan tahu kan kalau film horor adegan happy pun ya lu bisa dibuat mencekam. Dan adegan action yang menjadi gimmick utama untuk film ini, ya memang ini kan ngomong Civil War ya, pasti peperangannya menjadi inti ceritanya gitu. Meskipun dari awal kita lebih ngelihat kebanyakan dialog sih sebenarnya. Actionnya ditaruh di akhir, dan itu menjadi klimaks yang pamungkas banget karena memang build up-nya udah enak, soft. Di akhir ketika klimaks, gila men, itu momen dentuman senjata, meriam sana sini, senapan, tembak-tembakan tank, benar-benar di Washington DC ya, peperangan terjadi dan mereka harus menyergap gedung putih gitu ya. Mereka pengen ngebunuh presiden ini, sedangkan jurnalis-jurnalis tokoh utama kita pengen wawancara presidennya. Dan momen di akhir itu peperangannya benar-benar skalanya gila, ditingkatkan
cukup masif buat gue, gede landscape-nya, dan setiap adegan tembak-tembakan yang intens selalu dihadirkan di sela-sela dengan foto jepretan-jepretan yang unik gitu. Karena ini ngomongin jurnalis yang bekerja sebagai fotografer, jadi dia cekrek momen-momen ketika perang itu dia harus dokumentasikan gitu. Jadi ketika momen lagi kencang, tiba-tiba jadi ada cekrek, ada foto-foto estetik gitu dikasih lihat. Jadi ada ritme gitu dalam hati kita, nggak bener-bener intens melulu. Ini tuh seakan menggambarkan sebuah orkestrasi yang sangat luar biasa cantik, dinamikanya enak banget. Dia tahu kapan harus pianissimo, pelan. Kalau dalam musik kan ada istilahnya tuh pianissimo, pelan tuh ya. Tapi ada waktunya harus crescendo, harus dibikin menegangkan gitu. Ada waktunya pelan lagi. Titik ritmenya itu, dinamikanya, ketukannya itu bener-bener enak banget. Kapan momen tegang yang bisa tiba-tiba berubah jadi sebuah beat hip hop gitu kan. Dan kapan lu bisa dibuat sesak napas nonton film yang satu ini, bener-bener semuanya ada gitu. Gue inget ada satu momen dimana gue nggak napas selama 5 detik atau 6 detik gitu, kayak ketahan. Beneran sumpah. Itu di bagian akhir lo perhatiin deh, ntar di bagian ending itu kayak gila banget deh film ini. Sayangnya ada satu permasalahan yang gue temuin, yaitu dalam masalah penceritaan. Karena ketika sebagian besar film ini fasenya lambat ya, di build up-nya pelan-pelan, tapi karena fasenya tuh pelan, terus lu harus pindah ke sequence berikutnya, itu kayak bridging-nya tuh dihilangin gitu. Dari scene 1 ke scene 2. Jadi harusnya ada something yang menuju ke sana, tapi itu dihilangin gitu. Jadi kayak dari scene ini kita mainin aja nih secara sinematografi, secara dialog, tiba-tiba udah pindah ke scene yang berikutnya aja. Jadi kayak secara penceritaan kurang smooth lah transisi ceritanya. Itu aja sih sebenarnya gue masalahin. Tapi ya tetap aja secara emosi sih gue kacak-kacak banget sih nonton film ini. Bener-bener kayak wah kacau deh, bener-bener kayak film horor yang layak untuk menjadi film horor. Makanya gue berani kasih final score 9/10 alias top Marco top. Udah lama kan ya gue nggak ngomongin top Marco top lagi untuk film-film ini. Ya akhirnya kita dapat lagi 9/10. Gila, serius lo wajib banget nonton ini selagi masih ada di bioskop. Camkan kata-kata gue, ini approve dari Ngelantur. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film yang satu ini yang mungkin kontroversial, gue yakin banyak banget orang yang nggak suka sama film ini karena ceritanya nggak jelas, nggak dijelasin satu-satu, nggak disuapin. Ya lu berhak lah mau tangkap film ini sebagai apa, meaningnya apa di akhir cerita. Gue sih udah dapet esensi cerita dari film ini ya, gue udah ngerti. Tapi gue pengen kasih tahu, cuman takut spoiler. Jadi ya nanti aja kalau live kapan-kapan gue bakal jelasin nih sebenarnya ending dari Civil War itu seperti apa gitu ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar kalau kalian udah nonton filmnya. Dan jangan lupa kalau kalian belum join membership community, join supaya kalian bisa dapetin buku yang gue buat sendiri. Ini buku ilustrasi. Ada Thanos penjual batu akik, lu bisa lihat tukang las sepeda, Iron Man gitu ya, ada stand up comedian Joker. Ini semua untuk ngekritik sosial, budaya, politik yang ada di Indonesia. Ini semua gue kritik, mulai pendidikan, ekonomi, tuh robot konslet. Ini masalah iklim gue kritik di sini gitu ya. Satwa dilindungi, angkot gue kritik jadi Bumblebee gitu. Semua kritikan ini gue jabarkan lewat ilustrasi berupa pop culture, film-film, TV series yang kita semua suka gitu ya. Kan sesuai topik Ngelantur yaitu film dan TV series. Kalau kalian pengen dapetin buku ini secara gratis ya join membership community. Karena di batch level keberapa gue bakal kasih ini secara gratis buat kalian. Dan banyak loh benefitnya yang bisa kalian dapat gitu ya. Mau dapat video khusus, live khusus, stiker yang gue desain, baju dapat diskon, banyak lah ya. Silahkan join membership community. Ya gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.